Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kali ini kita sudah memasuki materi bab 2 di semester ganjil, yaitu teks eksposisi. Pada bab 2, pemaparan objek untuk memperluas pengetahuan di sini akan dibahas mengenai definisi, ciri dan jenis teks eksposisi, identifikasi teks eksposisi, pengembangan isi teks eksposisi, struktur dan kebahasaan teks eksposisi, dan terakhir penyusunan teks eksposisi. Definisi, ciri dan jenis teks eksposisi. Eksposisi merupakan paparan yang bertujuan memberitahu atau menerangkan sesuatu. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, eksposisi berarti uraian atau paparan yang bertujuan menjelaskan maksud dan tujuan dalam karangan. Menurut Goris Kerap, eksposisi atau pemaparan adalah salah satu jenis teks atau keterampilan bahasa secara efektif yang berusaha untuk menerangkan dan menguraikan suatu pokok pikiran. Penjelasan pokok persoalan secara objektif. Objektif di sini maksudnya adalah mengenai keadaan yang sebenarnya tanpa dipengaruhi pendapat. Secara objektif. Lalu secara subjektif maksudnya berdasarkan pandangan atau perasaan sendiri. Berikutnya gaya penulisan informatif. Informatif bersifat memberi informasi. Selanjutnya teks memuat fakta atau informasinya kebenarannya sudah tidak diragukan lagi atau benar-benar terjadi. Eksposisi terbagi menjadi eksposisi definisi, eksposisi analisis, eksposisi identifikasi, eksposisi klasifikasi, eksposisi perbandingan atau pertentangan, dan eksposisi ilustrasi. Selanjutnya, identifikasi teks eksposisi. Identifikasi di sini berisi mengenai permasalahan, argumentasi, pengetahuan, dan rekomendasi dalam teks eksposisi. Nah, di dalamnya terdapat fakta dan juga opini. Jadi teks eksposisi berisi paparan yang disampaikan kepada pembaca atau pendengar. Salah satu cara penyampaian atau cara menyampaikan paparan kepada pendengar adalah dengan berpidato. Dalam naskah pidato terdapat paparan yang berupa argumentasi dan juga rekomendasi. Nah, argumentasi ini berisi pendapat yang dikemukakan dalam pidato. Sedangkan rekomendasi merupakan kesimpulan yang disampaikan dalam pidato tersebut. Jadi teks eksposisi yang ditemukan dalam teks pidato ini merupakan teks eksposisi secara lisan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, fakta adalah suatu keadaan atau peristiwa yang berisi kenyataan dan benar-benar terjadi. Artinya tidak diragukan lagi. Sedangkan opini adalah pendapat yang dikemukakan. Berikutnya pengembangan isi teks eksposisi. Sini melengkapi tesis dengan argumen. Jadi tesis adalah bagian pembuka teks eksposisi. Tesis berisi pernyataan pendapat.
Pendapat dalam tesis merupakan gagasan pokok dari suatu teks eksposisi. Gagasan pokok tersebut dapat dikembangkan dengan beberapa argumen penjelas. Berikutnya menyampaikan kembali isi teks eksposisi dengan gaya bahasa yang berbeda. Nah, cara menyampaikan kembali isi teks dengan membuat gagasan penjelas dari setiap kalimat utama yang terdapat pada teks eksposisi. Dan tetap perhatikan isi dari teks eksposisi tersebut. Isi teks eksposisi baru yang dikembangkan harus sesuai dengan isi teks aslinya. Selanjutnya, struktur dan kebahasan teks eksposisi. Nah, di dalam membuat teks eksposisi harus diperhatikan struktur atau sistematika teks eksposisi. Di sini tidak boleh terbalik, jadi harus berurutan. Lalu juga harus memperhatikan kaidah kebahasaan yang digunakan dalam penulisan teks eksposisi. Baik, di sini struktur eksposisi terbagi menjadi 3, yaitu tesis, argumentasi, dan penegasan ulang. Tesis di sini berupa pendapat atau gagasan atau ide. Nah, biasanya berupa pernyataan, komentar, saran, penilaian, dorongan, dan juga bujukan. Biasanya ditemukan di awal paragraf. Selanjutnya ada argumentasi. Argumentasi adalah unsur penjelas dalam mendukung tesis atau pendapat. Nah, pernyataan umum ini berupa alasan logis, data-data hasil temuan, fakta-fakta, pengertian atau pernyataan dari para ahli. Selanjutnya, struktur teks eksposisi yang terakhir adalah penegasan ulang atau rekomendasi. Nah, jadi dalam struktur teks eksposisi ini terbagi menjadi 3 ya. Nah, yang terakhir tadi adalah penegasan ulang, biasanya ditemukan di akhir paragraf. Selanjutnya, kebahasaan yang digunakan dalam teks eksposisi. Ini ada istilah, adjektiva, afiksasi, verba, pronomina, dan konjungsi. Nah, ini harus diperhatikan ya. Yang pertama adalah istilah. Istilah ini merupakan ungkapan makna konsep atau sifat yang khas dalam bidang tertentu. Selanjutnya, kebahasaan teks eksposisi yang digunakan adalah adjektiva. Adjektiva merupakan kata sifat, ya. Contoh seperti jauh, dekat, pintar, pandai, kasar, halus, dan lain sebagainya. Selanjutnya, ada afiksasi. Afiksasi merupakan pembentukan kata dengan cara memberikan imbuhan. Berikutnya ada verba. Verba merupakan kata kerja atau kelas kata yang menyatakan tindakan atau keberadaan. Selanjutnya ada pronomina. Pronomina ini merupakan kata ganti yang berfungsi menggantikan nomina atau nomina frasa atau dibalik menjadi frasa nomina. Contoh, aku, saya, kamu, engkau. Dan yang terakhir, penggunaan konjungsi. Konjungsi di sini merupakan kata penghubung yang menghubungkan antar kata dalam suatu kalimat dan antar kalimat dalam suatu paragraf.
Jadi anak-anak harus diperhatikan ya penggunaan kaidah kebahasaan yang dibuat di dalam teks eksposisi. Selanjutnya ada penyusunan teks eksposisi. Di sini yang harus diperhatikan adalah langkah penyusunan teks eksposisi dan berikutnya adalah penyuntingan teks eksposisi. Berikut langkah penyusunan teks eksposisi. Yang pertama, menentukan topik teks eksposisi. Selanjutnya, langkah kedua, menentukan tujuan penulisan. Langkah ketiga adalah membuat kerangka teks. Langkah keempat, mengembangkan gagasan pokok dan penjelas. Dan langkah terakhir, kelima adalah menuliskan teks eksposisi secara padu dengan memperhatikan struktur dan juga kaidah kebahasaan di dalam teks eksposisi. Terakhir adalah penyuntingan. Nah, penyuntingan ini adalah kegiatan proses cara pembuatan menyunting. Nah, kegiatan menyunting ini dapat dilakukan dengan membaca, mencermati, menambah, atau juga bisa mengurangi isi teks. Nah, kegiatan menyunting ini juga dapat dilakukan dengan memperbaiki tadi kesalahan baik dari kebahasaan maupun dari unsur-unsur yang kurang tepat di dalam teks eksposisi tersebut. Baik anak-anak, Ibu rasa penjelasan dari Ibu sudah cukup jelas ya. Dan kalian juga bisa melihat beberapa contoh-contoh teks eksposisi pada buku paket bahasa Indonesia kelas 10. Di situ ada beberapa contoh teks eksposisi dalam bentuk lisan, yaitu berpidato ya, yang ditemukan pada halaman 54 berjudul Bahaya Narkoba bagi Generasi Muda. Selanjutnya ada juga contoh teks eksposisi dalam bentuk tertulis ya. Nanti anak-anak juga bisa membuka di buku paketnya. Baik, demikian penjelasan dari Ibu. Ibu ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.